Perkenalkan, nama saya Wiwik Permatasari Ibrahim dari Fakultas Teknik Elektro Software Engineering yang bekerja sama dengan Genetic Computer School of Singapore. Di sini saya akan mengerjakan tugas etika profesi dan keamanan yang berjudul tentang sejarah dan perkembangan etika komputer. Yang pertama itu, pada tahun 1940-an sampai 1950-an, munculnya etika komputer sebagai sebuah bidang studi dimulai dari pekerjaan Profesor Norbert Wiener. Tantangan universal dari proyek tersebut menyebabkan Wiener dan beberapa rekan kerjanya harus memperhatikan sisi lain dari sebuah perkembangan teknologi, yaitu etika. Pada tahun 1950, Wiener menerbitkan sebuah buku yang monumental berjudul The Human Use of Being. Dan pada tahun 1960-an, pada pertengahan tahun 1960-an, Don Parker dari Sri International Menlo Park, California, melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. Dalam perkembangannya, ia menerbitkan Rules of Ethics in Information Processing, atau peraturan tentang dalam pengolahan informasi. Parker juga dikenal menjadi pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer, yang ditandai dengan usaha pada tahun 1968 ketika ditunjuk untuk memimpin perkembangan kode etik profesional yang pertama dilakukan untuk Association Computing Machine atau ACM. Dan pada tahun 1970-an, era ini dimulai sepanjang tahun 1960-an. Joseph Weisbaum, ilmuwan komputer di MIT di Boston. Selanjutnya, isu-isu pokok etika komputer. Yang pertama itu kejahatan komputer. Perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat selain membawa dampak positif bagi umat manusia, di sisi lain juga mengundang tangan-tangan kriminal untuk beraksi, baik untuk mencari materi maupun sekedar iseng. Kedua, kejahatan komputer dapat diartikan sebagai kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal atau menurut Andi Hamzah. Yang kedua, cyber etik. Salah satu perkembangan pesat di bidang komputer adalah internet. Singkatan dari Interconnection Networking merupakan suatu jaringan yang menghubungkan di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit komputer menjadi satu jaringan yang bisa mengakses. Perkembangan internet memunculkan peluang baru untuk membangun dan memperbaiki pendidikan, bisnis, layanan pemerintah, dan demokrasi. Netiquette yang paling sering digunakan mengacu kepada standar netiquette yang ditetapkan IETF atau The Internet Engineering Task Force. Yang ketiga adalah e-commerce. Pengertian perkembangan pemakaian internet yang sangat pesat juga menghasilkan sebuah model perdagangan elektronik yang disebut electronic commerce. E-commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. E-commerce juga dapat menimbulkan beberapa isu yang menyangkut aspek hukum perdagangan dalam penggunaan sistem yang terbentuk secara online networking management tersebut. Acuan yang berisi model hukum dalam transaksi e-commerce tersebut diterbitkan oleh UNCITRAL sebagai salah satu komisi internasional yang di bawah naungan PBB. Yang keempat, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Sebagai teknologi yang bekerja secara digital, komputer memiliki sifat keluasan yang tinggi. Beberapa kasus pelanggaran atas hak kekayaan intelektual tersebut antara lain adalah pembajak perangkat lunak atau softlink, pemakai lisens melebihi kapasitas pengguna yang seharusnya, penjualan CD-ROM ilegal atau penyewaan perangkat lunak ilegal. Dan yang terakhir, tanggung jawab profesi. Seiring perkembangan teknologi pula, para profesional di bidang komputer sudah melakukan spesialisasi di bidang pengetahuan dan seringkali mempunyai posisi yang tinggi dan terhormat di masyarakat.
Hubungan ini melibatkan suatu keanekaragamaan minat dan kadang-kadang minat ini tidak dapat masuk ke dalam bertentangan satu sama lain. Organisasi profesi di AS atau Amerika Serikat seperti Association for Computing Machinery atau ACM dan Institute of Electrical and Electronic Engineering atau IEEE sudah menetapkan kode etik, syarat-syarat pelaku profesi, dan garis-garis besar pekerjaan untuk membantu para profesional komputer dalam memahami dan mengatur tanggung jawab etis yang dipenuhinya. Di Indonesia, organisasi profesi di bidang komputer didirikan sejak tahun 1974 yang bernama IPKIN atau Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Juga sudah menetapkan kode etik yang sudah disesuaikan dengan kondisi perkembangan pemakaian teknologi komputer di Indonesia. Munculnya kode etik profesi tentunya memberikan gambaran adanya tanggung jawab yang tinggi bagi para pengembang profesi bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang profesional dengan baik, sesuai garis-garis profesionalisme yang ditetapkan.